karena Allah, engkah merokok karena Allah. Jangan berhenti merokok karena nasihat dokter paru-paru, bapak ini setahun aja habis umurnya. Ayo kebani, wah kalau jangan. Tobat dia katanya. Tobat gara-gara nasihat dokter. Boleh, itu sebagai sebab, tapi saya tobat karena Allah. Karena Allah Azza wa Jalla. Apa didapatkan? Faktubuha lahu hasanah. Catat baginya satu pahala. Kalau dia tinggalkan karena siapa? Karena Allah. Kalau dia tinggalkan dosa itu karena Allah Subhanahu wa taala, catatlah dia satu pahala. Kemudian, wa idza arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha. Dan apabila dia ingin berbuat suatu kebaikan tetapi belum dikerjakan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Faktubuha lahu hasanah. Catat satu kebaikan full. Fa in 'amilaha faktubuha bi'ashri amsalha ila 700 dhif atau ila 700. Dan apabila dia mengerjakan kebaikan tersebut, maka faktubuha bi'ashri amsalha, catatlah dia 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Allah suruh catat 10 sampai 700. Sampai sini hadis ini penjelasannya, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah ucapan Allah kepada malaikat. Malaikat itu kan catat. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang muncul dari ucapannya melainkan ada malaikat raqibun atid yang hadir, yang terus mengawasi. Bukan namanya malaikat raqib atid. Raqib ngawasi, atid hadir mengawasi. Baik. Jadi ini ucapan Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat yang mencatat. Jadi lihat hambaku, kalau dia berangan-angan berbuat buruk, jangan dulu dicatat sampai dia kerjakan. Kalau memang dikerjakan, ya sudah, berapa salahnya itu saja dicatat. Tapi kalau enggak jadi karena Allah, bukan enggak jadi karena manusia. Contoh, dia mau beli buntut, nomor buntut, SB, berangkat. Tapi begitu dekat pintu loketnya ternyata ada Satpol PP. Sengap dia. Wah, enggak jadi, ada polisi nih katanya. Kalau ini tetap dapat 1. Kenapa? Dia meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena siapa? Ada penghalang di sana. Maka seperti itu dicatat 1. Ada hadis lain para jamaah. Innallaha la yumli lil 'abdil mu'min 6 sa'at. Allah Azza wa Jalla berikan penangguhan bagi seorang hamba mukmin ketika dia berbuat salah 6 jam. Kalau dia istighfar, dia tobat, hapus. Kalau enggak, catat 1. Nah, berarti apa? Hadis ini ada korelasi. Kapan tercatat 1? Kalau tidak ada istighfar, tobat dalam jangka berapa jam? 6 jam. Kalau lumayan 6 jam, setengah hari. Tinggal kita sekarang mau istighfar apa tidak.
Atau apa? Nunggu pensiun dulu baru istighfar. Sementara malaikat nggak ada nunggu. Ini niman pensiun masih ndak aman dulu. Nggak ada. Ini kemurahan dari siapa? Allah. Berangan-angan belum dicatat dosa itu. Ya, sampai dikerjakan. Dan dikerjakannya pun tunggu dulu. Kalau tidak jadi karena manusia, dicatat kalau tidak istighfar itu. Tapi kalau dia tinggalkan karena Allah, kebalikannya, pahala. Sebaliknya, sudah berangan-angan berbuat baik, dapat berapa? 1. Jadi mengerjakan yang baik, 10 kali lipat sampai 700. Masya Allah, tabarakallah. Maka para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, benar-benar ya, Allah menghendaki kita ini mau masuk surga. Tetapi kita manusia yang bengel, membangkang, ngeyel. Maka cocok Nabi SAW mengatakan, wa ana akhudhu bihujazikum. Ibaratnya kalian ini seperti laron-laron yang berterbangan di api yang dinyalakan. Laron itu melihat itu cahaya dikira akan membahagiakan, ternyata nyemplung ke api, terbakar. Lalu Nabi mengatakan, wa ana akhudhu bihujazikum. Aku yang menarik ikat pinggang kalian, jangan. Tapi itulah dia manusia. Asyahid para hadirin rahmatullah azza wa jalla dalam hadis ini, tentunya ini adalah ucapan Allah tabaraka wa taala kepada para malaikat. Dan ini juga salah satu bentuk Allah azza wa jalla berbicara yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Fawaid atau faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, fihi itsbat qaulillah azza wa jalla. Ayat ini atau hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla berbicara, dan di sini Allah berbicara kepada malaikat. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Rahmatullah bi'ibadihi. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang mana apabila seorang berangan-angan berbuat salah, belum dicatat sampai dikerjakan. Faedah yang ketiga, fihil hathu ala tarkil ma'asi lillah. Hadis ini diantara faedahnya anjuran meninggalkan maksiat karena siapa? Karena Allah. Jadi jangan bermaksiat karena Allah. Dan ingat, kalau sesuatu itu karena Allah akan awet. Sekarang orang berhenti riba gara-gara dia sudah bangkrut. Bukan karena Allah, gara-gara bangkrutnya dia kaget. Ini nanti bangkit lagi, ngulangi lagi. Tapi kalau karena Allah, apa kata Imam Malik? Ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yazul. Sesuatu yang karena Allah akan abadi. Tapi kalau bukan karena Allah akan sirna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan kepada Rabb ujungnya segala sesuatu. Maknanya apa? Kalau sesuatu itu karena Allah, awet. Tapi sesuatu itu bukan karena Allah, nggak akan awet. Maka lihat, ketika berbicara tentang persaudaraan, apa kata Allah? Al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan, perkawanan
pada hari kiamat akan menjadi musuh, kawan-kawan di dunia, kecuali berkawan karena Allah. Jadi awet dari dunia sampai akhirat. Jadi ingat, fihil hathu, di sini ada anjuran untuk meninggalkan maksiat karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya. Fihi al-hathu ala takthiri nawayal hasanah. Hadis ini anjuran banyak-banyaklah berniat baik. Banyak-banyak berniat baik. Contoh, hari Senin saya ingin ngaji 2. Ba'dal asar, ba'dal maghrib. Sekaligus 2 sudah antum dapat ini. Yang ketiga, saya bisa sholat berjamaah asar. Yang ketiga, saya ingin mendengar hadis Rasul. Yang keempat, saya bisa bersolawat kepada Rasul. Yang kelima, bisa saya ketemu dengan saudara saya sekian lama tidak ketemu, bisa silaturahim. Yang keempat, bisa saya mengucapkan salam kepada kaum muslimin, bisa ketemu teman. Pernahkah kita hadirkan niat seperti itu? Ya Allah. Ngaji-ngaji, wah. Jangan para hadirin. Maka di sini fikih niat itu nih. Maka cocok para ulama mengatakan, ya, tijaratun niyah, tijaratul ulama. Berniaga lewat niat, itu niaganya ulama. Artinya apa? Orang yang punya ilmu bisa memperbanyak nih niat. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya, yang satu saja susah baca niat, padahal niat nggak bisa dibaca. Tijaratun niyat, tijaratul ulama. Ya, perniagaan niat itu artinya meraup keuntungan akhirat lewat niat yang bisa seperti itu kalau punya ilmunya. Nah, sudah saya kasih gambarannya tadi. Jadi berangkat dari rumah saya bisa dengan saya sekali duduk, ya, kalau bahasa orang sambil menyelam minum air. Ya. Tapi jangan bulan puasa, siang puasa itu saja. Nah, ini para jamaah, sambil antum nuntut ilmu, banyak saya datang bisa sholat jamaah. Kalau nggak ketemu jamaah saya bisa tahiyatul. Ada niat semuanya nih. Kenapa? Dengan hadis ini dikatakan, ya, wa idza arada an ya'mal hasanatan, arada an ya'mal, ingin berbuat baik. Ada satu buku An-Nawaya judulnya, baru terbit. Jadi semua di sana, ya, nuntut ilmu. Dengan nuntut ilmu kita bisa meraih sekian niat. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, dan ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam, syarah 50 hadis. Di sana dibawakan ucapan Ibn Mubarak. Apa kata Ibn Mubarak? Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Banyak amal kecil bisa besar gara-gara niat. Tapi apa? Kalau tahu ilmunya. Ya, kalau tidak tahu ilmunya, sekik doang, lelah ngapalan niat. Padahal niat nggak perlu dihafal. Ya. Jadi hath ala taktsirin nawaya al-hasanah, anjuran banyak-banyak berniat kebaikan. Meskipun kita mampu mungkin hal satu dikerjakan. Setiap malam sebelum tidur antum niat bisa bangun di akhir malam. Meskipun kerok, ya, antum sudah niat, pahala niat antum dapat, ya, sudah dapat antum. Bangun tambah dibuat sama Allah Azza wa Jalla sampai 10 kali lipat sampai 700. Faedah berikutnya, sa'atu rahmatillahi Azza wa Jalla bi'ibadih. Hadis ini menerangkan luasnya kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Bayangkan, tidak sepadan amalan dengan ganjaran. Tidak sepadan.
ngerjain satu, lipat gandakan menjadi berapa? 10. Dari 10 sampai 700. Hanya Allah yang berani begitu para jemaah. Kalau kita hitung-hitungan, ya wes, nanti pada lasar ya kita hitung-hitungan. Ya, kurang lebih. Kalau Allah lebih terus, tidak ada kurangnya. Maka orang beriman yang berani hitung-hitungan dengan Allah Azza wa Jalla. Orang beriman. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tumbuhkan keimanan di hati kita, Pak. Kenapa? Tidak pernah ada ruginya berniaga dengan siapa? Allah. Masalah utang, mengutangi Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifhu lahu ad'afan katsira. Siapa yang berani menghutangi Allah Azza wa Jalla, memberikan utang kepada Allah Azza wa Jalla, qardan hasana, utang yang baik. Artinya apa? Di jalan Allah. Itu namanya kita menghutangi Allah. Fayudha'if lahu ad'afan katsira. Allah lipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak. Maka ketika berbicara tentang sedekah dan berbicara tentang riba, apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah lipat gandakan sedekah. Cuma itu dia para jemaah. Memang pandangan manusia, ya, saya tidak tahu apa katanya di sini di Mataram, tapi kalau Lombok Timur apa? Lisak bon batu ndek ku gita ndek ku sadu katanya. Artinya kalau tidak nampak enggak percaya. Tahu nama lisak para jemaah? Itu loh telurnya kutu itu ditaruh di atas batu. Ya. Kalau tidak kelihatan enggak percaya. Kenapa? Saking kecilnya. Sekarang berbicara tentang 10 kali lipat, 700. Loh, mana dia? Nampak nggak pahala itu? Nggak nampak. Tapi lihat, di hari dinampakkannya segala-galanya, di sana baru kita percaya. Sampai orang riak pun cari pahalanya. Ya Allah, mana pahalaku? Orang riak yang sudah dijamin nggak bakalan dapat pahala, dicari pahalanya di akhirat. Bayangkan apa kata Allah Azza wa Jalla? Idhabu ila alladhi kuntum tura'unahu fid dunya. Pergi engkau ke orang-orang yang kau perlihatkan di dunia. Cari pahala sana. Allahumma musta'an. Maka hati-hati dengan urusan dosa para hadirin. Dosa tidak bisa diremehkan. Amalan kebaikan pun kita harus sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan hadis ini, kalau benar-benar ya, insya Allah nggak masuk neraka kita. Kenapa? Oh, dikerjakan, dosanya baru dicatat. Itu pun kalau tidak istighfar. Sekarang amal kebaikannya sekedar berniat, udah dapat. Dikerjakan, dilipat gandakan. Cuma kita tidak khawatir akan perusak. Ini yang jarang kita perhatikan. Yang terbesar adalah apa? Asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mungkin bisa menghindar dari riya, tapi tidak bisa menghindar dari perbuatan syirik. Kenapa? Karena tidak pernah belajar tauhid yang benar. Tauhidnya para nabi, tauhidnya para rasul yang menerangkan tentang apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala taghut, apapun bentuk yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia hadis yang pertama. Fadhal, hadis yang berikutnya Mujiah. قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله الأرض فلما فرغ منه قامت الرحمة فقال من؟ قالت هذا مقام الفاعل بك من القطيعة. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت
وقطعوا أرحامكم. Baik. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala Ibn Abdullah, qala haddatsani Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal an Muawiyah ibn Abi Muzarrad, dari Muawiyah ibn Abi Muzarrad, an Sa'id ibn Yasar, dari Sa'id ibn Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lupa bersalawat para hadirin. Khalaqallahul khalqa, Allah azza wa jalla menciptakan seluruh makhluk. Baik. Menciptakan ini bagian dari tauhid apa? Rubu, yaitu perbuatan Allah. Ketika Allah sudah menciptakan seluruh makhluk, falamma faragha minhu qamatir rahim. Begitu selesai rahim, hadar rahim, rahimnya perempuan. Rahim berbicara, berdiri berbicara. Ya. Rahim berdiri berbicara. Apa kata rahim ini? Mah. Apa arti mah? Istifham. Maknanya adalah pertanyaan. Qalat. Apa kata rahim? Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ya Allah. Ya. Ada satu riwayat, qamatur rahim fa akhadat, ya. Begitu rahim bangkit, kemudian dia berdiri, lalu mengatakan, apa katanya? Ya Allah, hadza maqamul a'idh bika minal qati'ah. Inilah dia tempat untuk berlindung kepadamu atau denganmu ya Allah dari al-qati'ah, para pemutus rahim. Ini tempat berlindung denganmu ya Allah dari para pemutus rahim. Ingat, yang namanya rahim yang ada hubungan darah dengan kita, itu namanya rahim. Ya. Kalau kita di Indonesia semuanya silaturahim juga. Tapi dirubah, kalau keluarga ya silaturahmi katanya. Kalau dia orang umum silaturahim. Tidak ada bedanya nih, selain 5 likur. Ya. Yang namanya silaturahim menyambung yang putus dari kekerabatan. Nah, kalau orang umum ya bahasanya bukan silaturahim, ziarah. Maka Nabi mengatakan zur ghibban tazdad hubban. Ziarahilah dalam tempo-tempo waktu, niscaya cintamu semakin bertambah. Jangan ziarah tiap hari. Tiap hari ya doang, enak, bosan kita. Ya, ini aja yang nampak tiap hari. Bosan saya lihat. Nah, tapi kalau sebulan kadang datang, kangen. Ya, saya mau datang, kangen saya tidak pernah ketemu. Nah, ini dia, zur ghibban tazdad hubban. Ziarah itu temporary. Niscaya kecintaan semakin bertambah. Baik. Jadi Allah berkata, inilah tempat untuk berlindung denganmu ya Allah dari para pemutus rahim. Ini kata rahim. Faqala, Allah menjawab, ala tardain an asila man wasalaki.
Apa engkau tidak ridha wahai Rahim, aku akan sambung siapa menyambung dirimu? Wa aqta'a man qata'aki. Apa engkau tidak ridha, aku akan putus siapa yang memutus Rahim? Qalat bala ya Rabb. Sang Rahim mengatakan, mau ya Allah, mau ya Rabb, aku ridha. Qala fadzalika laki atau fadzaliki laki. Maka Allah mengatakan, itulah untukmu. Siapa yang memutus engkau, aku putus. Siapa yang menyambung engkau, aku sambung. Tsumma qala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah membacakan ayat, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Para hadirin rahmatullah, asyahid dalam hadis ini ada dialog antara siapa? Allah dan Rahim. Antara Allah dan Rahim. Berarti di sini itsbatul kalam. Adanya pembicara. Allah berbicara dengan siapa? Dengan Rahim. Tentu sebagaimana kita sebut dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya. Mana bentuk kebesaran Allah di sini? Allah berbicara dengan Rahim. Logik kita dan indera kita akan berkata, bagaimana mungkin Rahim berbicara sedangkan dia Rahim? Ada bibirnya? Ada bibirnya? Enggak ada. Ada giginya Rahim itu? Enggak ada. Ada lisannya? Enggak ada. Inilah dia pembicaraannya Allah. Dia maha mampu, kuasa untuk menjadikan yang tidak berlidah dan tidak bergigi serta tidak berbibir bisa bicara. Coba kita ngomong sama tangan kita sekarang. Nah, coba ngomong sama tangan kita. Huma, kamu saja yang suka makan, padahal mulut yang makan. Orang bilang apa? Loh, kau gila ngomong sama tanganmu? Nah, kenapa kita sebagai manusia, Allah Azza wa Jalla jadikan kita berbicara dengan sesama yang kita kenal? Ya, coba ngomong sama sapi. Sapi. Apa kata orang? Kamu kok ngomong sama binatang sih? Mana dia paham? Nah, ini sesama makhluk. Ya. Seperti ini para jamaah. Tapi ini sekarang Al-Khaliq dengan makhluk. Lihat hari kiamat. Yauma tashhadu alaihim arjuluhum. Pada hari itu kakinya bersaksi. Apa juga juluduhum. Kulitnya bersaksi. Ketika ditanya, kok bisa ngomong? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Kami itu dibuat berbicara oleh Allah yang Allah Maha Kuasa menjadikan segala-galanya berbicara. Nah, berarti apa? Allah benar berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan bicara makhluknya. Nah, kalau kita berbicara yang tidak berlisan, tidak bergigi, tidak berbibir, kan apa? Aneh. Kenapa? Karena nalarnya manusia yang bisa berbicara itu apa? Yang punya lidah. Tapi ingat, tidak semua yang tidak berlidah kita katakan tidak bisa berbicara. Buktinya ada yang tidak berlidah, percaya kita dia bicara. Mana dia? Telepon ini. Coba mungkin kita katakan tahun 80-an atau tidak usah tahun 80-an, tahun di atasnya 70-an. Kalau orang cerita ada barang sebesar telapak tangan, kalau kita ngomong dia bisa ngomong juga. Ya, kemudian Quran yang 30 juz bisa masuk di dalamnya. Zaman itu belum masuk akal. Oh, narak bayi. Jin. Baki berak. Tapi sekarang percaya tuh?
Percaya. Dengan berjalannya waktu, nalar diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, percaya antum. Ini kan apa? Hasil kreasi manusia yang Allah ajarkan kepada manusia. Kenapa kok kita tidak percaya sama wahyu? Yang kebenarannya kalau ada 1000%, 1000%. Bahwasanya Allah berbicara. Loh kok ini gelas, kaca gitu loh. Percaya kita. Sahih Bukhari ada di dalam. Quran 30 juz ada di dalam. Ya. Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 ada di dalam. Percaya antum? Padahal ada lidahnya? Enggak ada. Ada otaknya? Enggak ada. Ada matanya? Enggak ada. Tapi percaya antum sekarang, dulu enggak percaya antum. Kenapa ini kok kita percaya? Kenapa dalil yang jelas kok tidak percaya kita Allah berbicara? Nah, ketika kita tidak percaya, mungkin butuh waktu untuk beriman kepada Quran itu, para jemaah. Yang kebenarannya la raiba fi. La raiba fi. Baik, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Fihi itsbatu rububiyatillah azza wa jalla ala khalqi wa huwa al-khalq. Hadis ini menerangkan rububiyah Allah azza wa jalla atas makhluknya, yaitu Allah Maha Pencipta. Faedah yang kedua. Fihi itsbat kalam Allah Azza wa Jalla. Hadis ini juga menetapkan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan makhluknya kaifa syaa wa mata syaa. Kapan dia mau? Terserah caranya. Wa bima syaa, dengan apa maunya. Faedah yang ketiga. Fihi itsbat kalamul makhluk walau lam naqil kaifiyatah. Hadis ini juga menetapkan bahwasanya makhluk itu bisa berbicara meskipun kita tidak tahu bagaimana caranya berbicara. Nah, Rahim, pernahkah kita tahu bagaimana cara berbicara? Tidak tahu. Nanti neraka Jahannam berbicara. Allah tanya dalam surat Qaf, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala wa taqulu hal min mazid." Pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla, kami bertanya kepada neraka Jahannam, "Hai Jahannam, halim talati?" Apa sudah penuh dirimu? Apa jawabannya? Hal mim mazid. Apakah ada tambahan? No. Gimana rupanya Jahannam ngomong? Kita tidak tahu para jemaah. Kita ini bisa percaya dengan Sekarang kalau dalil tidak antum percayai, ya tidak tahu kita apa lagi. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dengan ucapan apa lagi kita akan beriman kalau Allah yang berbicara saja tidak beriman kita. Faedah berikutnya. Fihi fadlu silatur rahim wa khataru qati'atir rahim. Hadis ini menerangkan keutamaan menyambung rahim dan bahayanya orang-orang yang memutus hubungan kekerabatannya. Sekaligus juga
bahwasanya di antara keutamaan orang yang menyambung silaturahim umurnya panjang, rizkinya luas. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah hubungan kekerabatan. Saya kira demikian para ikhwan. Apa bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini? Wal ilmu indallah. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Ya. Apa perbedaan niat dengan nazar? Apa nazar? An-niyah qasdu syai', menghendaki sesuatu itu nama niat. Berkeinginan berbuat sesuatu atau berkeinginan terhadap sesuatu itu namanya ni. Adapun nazar adalah mewajibkan diri dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, itu baru namanya nazar. Contoh, kalau aku sehat, aku potong kambing. Adakah dalil Allah suruh potong kambing kalau sehat? Nah, itu dia, jauh bedanya. Allah Ta'ala a'lam. Tapi kalau dalam hati nazarnya, ya, kalau saya sehat, saya potong kambing, dalam hati belum ngomong, belum jatuh wajib. Allah Ta'ala a'lam. Apa syarat taubat? Ada 3. Pertama, cabut diri dari perbuatan dosa itu. Yang kedua, sesali perbuatan itu. Yang ketiga, jangan bertekad, bukan jangan mengulangi. Karena anda ada yang bisa menjamin diri nggak ngulangi. Yang ada tuh jangan berni, tapi ternyata ngulangi lagi, tobat. Allah Ta'ala a'lam. Ditambah dengan al-ikhlas. Apa dalilnya tambahan salam wa maghfiratuh wa ridwanuh? Yang ada wa maghfiratuh dalam riwayat Ibnu Umar, dibawakan dalam silsilah sahihah, untuk menjawab, bukan untuk memulai. Assalamualaikum, boleh jawabannya waalaikumsalam. Lebih bagusnya waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, boleh jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Lebih bagus waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bagus atau boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sampai sana tidak ada waridwanuhnya. Jelas? Allah berfirman, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila diucapkan kepada kalian satu penghormatan dan selamat, jawab yang semisal atau jawab dengan yang lebih baik atau semisal. Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana supaya bisa istiqamah setelah kita taubat? Pertama, bantu diri dengan doa, ya muqallibal qulub. Yang kedua, bantu diri dengan teman-teman yang saleh. Yang ketiga, terus belajar untuk memperbaiki diri. Allah Ta'ala a'lam. Dulu pinjam uang di bank 7 juta untuk beli motor. Bagaimana dengan barang tersebut? Karena saya belum tahu. Ya sudah, tobat, selesai. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Apakah orang tidak beriman kepada Allah berbicara jatuh kepada kekufuran? Ya, jatuh dalam kekufuran. Tapi bukan menghukumi person. Hukum secara umum. Kenapa? Karena mengingkari sifatullah. Dan ini sifatullah dalilnya jelas. Dan ini bukan dari cabang akidah, tapi prinsip akidah.
Allah Ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Sol. Bagaimana dengan kita tunggu waktu sholat, ya, kita hitung sholat, kita ke waktu itu kan dari maghrib sampai isya, Ustaz, kita baca Al-Quran, itu terhitung sholat kita, apakah ada perselisihan hadis itu? Enggak ada perselisihan. Ya, sekarang pilihannya mau itu mau ini, itu aja. Jelas? Mau itu atau mau ini? Allah Ta'ala alam wa alam. Terus. Pertama, babul akidah lebih umum. Kenapa? Yang namanya akidah ma yaqiduhu rajul fi qalbihi. Apa yang diikat oleh seseorang, apa yang diyakini oleh seorang di dalam hatinya. Maka akidah ini mencakup iman kepada Allah, hari kiamat, seluruh rukun ini ada dikatakan akidah. Tapi kalau ditanya tentang tauhid, definisinya adalah ifradullah azza wa jalla bi khasaisihi wa huquqihi. Mengesahkan Allah dalam kekhususannya dan hak-haknya. Ruangnya lebih sempit. Allah Ta'ala ala wa ala. Ya, Hem. Orang ahli maksiat, secara keseringan dia dengar kajian, sehingga dia bertobat. Apakah itu ada hubungannya dengan Ustaz yang bilang tadi, bukan karena Allah Ta'ala atau gimana, atau hidayah melalui? Ya, kalau itu namanya hidayah. Hidayah melalui pengajian. Karena ingat, hidayah itu banyak asbab. Ya, jadi ahli maksiat sering dengar ada pengajian, sering kok taubat dia. Ada asbab namanya itu. Beda ya kalau tadi oh, bawa dokter paru, cari dokter Salim dulu. Ya. Wah. Bapak merokok ya? Iya. Berhenti sudah merokok. Kalau itu hanya itu obatnya. Iya, Pak Dokter, saya tobat sudah. Ya. Tobat karena dokternya. Tapi sekarang karena bedanya tipis tetapi berarti apa itu? Ya. Sejak malam ini saya tobat karena Allah. Setelah nasihat Pak Dokter. Alhamdulillah. Ya. Tapi loh, kenapa tes nih tembakau baru? Tembakau Mei. Engkah merokok. Loh, kenapa? Bolong paru-paru. Oh, berarti takut ya? Iya, takut saya mati. Nah, ini kita lihat ini orang ini karena Allah atau karena takut mati. Wahakala. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum bagi orang yang sahur minum air ketika wudu azan? Ketika waktu azan tinggal 2-3 menit, setelah itu ada yang salah satu masjid yang azan, apakah minum batal puasanya? Tidak batal. Karena lihat athar Ibnu Umar suruh 2 orang lihat fajar. Begitu disuruh lihat, ada satu mengatakan sudah, yang satu mengatakan belum, diikuti yang belum. Kenapa? Karena fajar itu terang, tidak samar. Dan hukum asalnya adalah malam, bukan asalnya siang. Karena Allah mengatakan hatta yatabayyan, sampai jelas. Allah Ta'ala ala wa ala. Apa hukumnya BPJS? Tergantung sekarang. Kalau itu dikasih sama pemerintah, tidak ada masalah. Tanggung sama perusahaan, tidak ada masalah. Tapi yang mandiri, kalau masih ada dendanya, nggak boleh. Tapi kalau dicabut denda, tidak ada masalah. Ya, tapi kita katakan, antum pakai BPJS kalau antum butuh saja sudah. Kalau nggak butuh, nggak usah. Ya. Kemudian kita katakan
bahwasanya berobat ini adalah bagian dari at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita berobat, lebih baik kita wiqayah. Ya, kita menjaga, kita menghindari sebelum terjadinya penyakit. Tapi kalau antum butuhkan tadi namanya BPJS dan tidak ada syarat itu, tidak ada masalah. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Kalau kita percaya Al-Quran tapi belum bisa menjalankannya, apakah kita dikatakan beriman dan apakah kita berdosa? Pertama kita katakan tidak ada kita yang bisa sempurna mengamalkan Quran. Tapi di sini letaknya usaha. Maka itu sebabnya Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan untuk mengerjakan sesuatu, datangkan semampu kalian. Tapi kalau aku larang, tinggalkanlah. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Boleh? Hah? Nah, berita duka. Terus apa? Pulang dia. Nggak mau pulang. Diam di kuburan. Nah, ya, terus la ilaha illallah. Nanti kalau saya meninggal, jangan bapak kawin dulu. Nanti kalau saya meninggal jangan bapak kawin dulu. Oh ya. Sebelum kuburan saya kering, makin supnya dikipas supaya cepat kering. Terus? Hah? Terus? Masih berita dunia ini. Pulang. Wajibkah wasiat itu dilaksanakan? Kita katakan selama wasiat itu tidak ada mudaratnya secara syar'i, laksanakan. Ya. Selama wasiat si mayyit tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaklah dilaksanakan. Sekarang ada enggak mudaratnya disuruh supaya kering dulu katanya, akhirnya dipercepat pakai kipas. Ya. Jangankan itu empol yang dia hidup saja bisa dia nikah, apalagi dia mati. Ya empolnya, tapi tidak berani sama istrinya, melainkan setelah dia meninggal dunia katanya. Jadi kita katakan urusan nikah kering nggak kering boleh dilanggar empolnya. Jelas Om? Ya, saya kira demikian. Nanti malam lagi kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.